Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Taris Alamin. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah, NPM 2003032009. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan analisis persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di mana masing-masing pihak, baik produsen maupun konsumen, baik penjual maupun pembeli, tidak mempunyai power untuk mempengaruhi harga, di mana pihak-pihak tersebut hanya sebagai price taking. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, price taking, tidak bisa menentukan harga. Harga ditentukan oleh pasar. Yang kedua, produknya homogen atau sejenis, identik atau hampir identik. 3. Free entry and exit, penjual bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, contoh produknya, umumnya barang pertanian, minyak bumi, gas alam, dan bahan mentah lainnya. Contohnya kertas, baja, besi, dan lain-lain. Jadi konsep dari pasar persaingan sempurna adalah jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan secara individu tidak mempengaruhi harga pasar, sehingga sebanyak apapun barang yang diproduksi tidak akan mempengaruhi harga. Surplus produsen. Konsep setiap produsen akan menawarkan biaya cost untuk memproduksi barang dan jasa. Jika produsen memproduksi tambahan 1 unit barang dan bisa menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada tambahan biaya yang dikeluarkan, dia akan memperoleh nilai atau bonus. Nilai atau bonus tersebut disebut surplus produsen. Kesimpulannya surplus produsen. Kesimpulannya surplus produsen. Total selisih antara harga yang dibayarkan kepada produsen dan tambahan biaya untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Tujuan dari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah. Ada price ceiling atau maximum price. Maximum price adalah harga tertinggi sesuai peraturan di mana barang dapat diperjualbelikan. Contoh harga eceran tertingginya ada obat, harga batas atas tiket pesawat dan taksi, harga BBM, dan sebagainya. Price floor atau minimum price adalah harga terendah sesuai peraturan di mana barang dapat diperjualbelikan. Contohnya UMR. Price support dan production quotas. Yang pertama, price support adalah harga yang ditentukan oleh pemerintah di atas harga keseimbangan pasar, di mana kelebihan penawaran yang terjadi akan dibeli oleh pemerintah. Dilakukan untuk melindungi produsen sehingga memperoleh income yang lebih tinggi. Yang kedua, ada production quotas. Production quotas adalah pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait jumlah barang yang dihasilkan oleh industri. Kuota dan tarif import. Yang pertama, kuota import adalah jumlah barang maksimal yang boleh diimpor, sedangkan tarif di sini maksudnya adalah biaya masuk yang dikenakan pada barang impor. Bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri agar memperoleh profit dan berkembang. Yang kedua, tarif import. Dengan adanya tarif import, harga barang internasional akan menjadi naik. Pajak dan subsidi, pengaruh terhadap ekonomi. Yang pertama, konsep pajak analisis yang dilakukan adalah specific tax, yaitu pajak per unit barang. Yang kedua, ada konsep subsidi. Konsep subsidi mirip dengan analisis pajak. Kita menganggap subsidi ini adalah negatif tax. Ada juga subsidi yang menyebabkan 1. Barang yang diperjualbelikan lebih banyak. Yang kedua, harga yang dibayar pembeli lebih murah. Yang ketiga, harga diterima oleh penjual lebih tinggi. Yang keempat, pemerintah mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk subsidi. Dan materi selanjutnya adalah permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Jumlah yang diminta, the quantity demanded, adalah jumlah barang dan jasa yang diminta
dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun saat harga barang atau jasa tersebut naik. Ceteris paribus dan sebaliknya. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang ingin dibeli konsumen dan harga barang. Di kurva permintaan, sumbu Y adalah harga P dan sumbu X adalah jumlah yang diminta Q. Kurva permintaan mempunyai slope negatif, miring dari kiri atas ke kanan bawah. Hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harga dapat ditunjukkan dengan harga skeudel permintaan maupun kurva permintaan. Ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga itu sendiri sesuai dengan hukum permintaan. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, selera. Yang kelima, ekspektasi. Dan yang keenam adalah jumlah pembeli. Ada harga barang lain. Yang pertama, barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain, sehingga apabila harga barang satu turun, permintaan barang dua akan ikut turun juga. Contohnya kopi, teh, aqua, Nestle, dan sebagainya. Yang kedua, barang komplementer adalah barang yang penggunanya melengkapi fungsi barang lain, sehingga apabila harga barang satu turun, permintaan kedua akan naik. Contohnya gula, kopi, selai atau roti tawar, dan sebagainya. Yang ketiga, barang normal. Suatu barang mempunyai sifat normal saat jika pendapatan seseorang meningkatkan, permintaan terhadap barang ini juga meningkatkan. Yang keempat, barang inferior mempunyai sifat jika pendapatan seseorang meningkat, permintaan terhadap barang ini akan menurun. Contohnya naik angkutan umum. Perubahan harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva, movement along the kurva. Sedangkan perubahan faktor lain akan menyebabkan pergeseran kurva. Yang kedua adalah penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa tertentu yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Jumlah yang ditawarkan adalah jumlah barang dan jasa ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan naik saat harga barang atau jasa tersebut naik. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dan harga barang. Di kurva permintaan, sumbu Y adalah harga P dan sumbu X adalah jumlah yang diminta Q. Kurva penawaran mempunyai slope positif, miring dari kiri bawah ke kanan atas. Ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, harga faktor produksi. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, ekspektasi. Dan 6, jumlah penjual. Ada harga barang lain. Yang pertama, substitute in production adalah alternatif barang yang bisa diproduksi dengan raw material yang sama, sehingga apabila harga barang satu naik, penawaran barang dua akan turun. Contohnya gasoline atau heating oil. Yang kedua, complement in production adalah barang yang diproduksi bersamaan dalam proses yang sama, sehingga apabila harga barang satu naik, penawaran barang kedua akan naik. Contoh crude oil atau natural gas. Perubahan harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva, sedangkan perubahan faktor lain akan menyebabkan pergeseran kurva. Yang ketiga, ada keseimbangan pasar. Ada konsep keseimbangan pasar. Keseimbangan equilibrium atau market clearing adalah keadaan di mana harga pasar berada pada tingkat di mana jumlah yang ditawarkan, quantity supplied, sama dengan jumlah yang diminta, quantity demanded. Tingkat harga pada titik keseimbangan disebut harga keseimbangan, equilibrium price, sedangkan jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan di titik keseimbangan disebut kuantitas keseimbangan. Equilibrium quantity. Mekanisme pasar, market mechanism.
adalah proses perubahan harga hingga mencapai harga keseimbangan. Penentuan keseimbangan bisa dilakukan dengan menganalisis skudel permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan penawaran, serta persamaan permintaan dan penawaran. Surplus excess supply adalah keadaan di mana quantity supply lebih besar daripada quantity demand. Harga berada pada titik yang lebih tinggi dari harga keseimbangan. Dalam keadaan ini, terdapat barang yang ingin dijual tetapi tidak bisa terjual. Penjual akan merespon surplus dengan menurunkan harga sehingga kembali menjadi seimbang. Ada shortage excess demand adalah keadaan di mana quantity demand lebih besar daripada quantity supply. Harga berada pada titik yang lebih rendah daripada harga keseimbangan. Dalam keadaan ini terdapat pembeli barang tetapi jumlah barang tidak mencukupi. Surplus dan shortage akan terselesaikan dengan mekanisme pasar di mana harga akan bergerak sehingga terjadi kuantitas keseimbangan. Yang keempat, ada hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran adalah merupakan teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang dan pembeli yang menginginkan barang tersebut. Teori ini dibuat untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tertentu terhadap harga jual produk tersebut. Hukum ini merupakan salah satu hukum dasar dalam dunia perekonomian. Dalam kehidupan nyata, permintaan dan penawaran merupakan dua hal yang saling berlawanan hingga nantinya pasar akan menemukan harga yang seimbang. Permintaan ataupun penawaran dapat meningkat atau menurun. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh banyaknya faktor. Dan yang terakhir ada komitmen perseroan. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan dan masyarakat dengan menyejahterakan manusia, alam, dan lingkungan. Maka Pertamina akan mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pertamina menetapkan beberapa inisiatif strategis sebagai wujud komitmennya. Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan melalui pendidikan, perubahan perilaku, pola pikir, serta pelatihan keterampilan dan kesehatan. Berwawasan pelestarian lingkungan terkait strategi bisnis. Dilaksanakan secara tuntas, termasuk penyediaan prasarana, perubahan pola pikir, perilaku, tata nilai, dan membekali dengan pengetahuan atau keterampilan. Pertamina mengelola kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan (TGSL) yang mencakup program Corporate Social Responsibility (CSR) dan program bina lingkungan (BL) dan juga program kemitraan (PK). Pertamina mengelola kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan yang mencakup program Corporate Social Responsibility, program bina lingkungan, dan program kemitraan. Program CSR. Tujuan strategis program CSR Pertamina adalah meningkatkan reputasi dan kredibilitas Pertamina melalui kegiatan TGSL yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Untuk mewujudkan tujuan ini, Pertamina mengimplementasikan strategi-strategi besar seperti saling memberi manfaat, fire side flow berkelanjutan, prioritas wilayah operasi dan daerah terkena dampak, pengembangan energi hijau sebagai tanggung jawab terhadap dampak operasi. Sosialisasi dan publikasi yang efektif. Pada 2016, Pertamina memfokuskan pelaksanaan CSR guna mendukung pencapaian proper dengan mengedepankan aspek lingkungan, baik alam dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Ada ruang lingkup kegiatan. Komitmen Pertamina dalam melaksanakan TGSL diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, manajemen bencana, maupun bantuan khusus. Realisasi kegiatan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja fungsi CSR Pertamina, baik di kantor, pusat, unit operasi, maupun anak perusahaan.
Beberapa kegiatan khususnya di bidang pendidikan dilakukan bersama dengan Pertamina Foundation di bawah payung tema Pertamina Sobat Bumi. Pertamina mengimplementasikan program CSR untuk tujuan People, Planet, and Profit 3P. Tujuan ini menjadi fokus Pertamina dalam menjalankan operasinya, di mana produk-produk yang dikembangkan dan jasa yang diberikan peduli terhadap kelestarian lingkungan, khususnya bumi untuk kepentingan dan masa depan generasi yang akan datang. CSR Pertamina berfokus pada 4 isu yang menjadi pilarnya, yaitu Pertamina Cerdas, Pertamina Sehati, Pertamina Hijau, dan yang terakhir Pertamina Berdikari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.